Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan, setelah seharian beraktivitas, Anda baru menyadari bahwa satu air hangat yang tepat bisa menjaga tidak hanya kebersihan tubuh, tapi juga menjaga hati agar tetap tenang dalam ibadah. Inilah rahasia mandi dalam Islam yang sering terlupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. InsyaAllah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita lelah beraktivitas dan keringat mengalir, hal pertama yang sering terlintas dalam benak kita adalah mandi. Tapi apakah kita tahu bahwa mandi bukan sekedar menyucikan tubuh dari kotoran, melainkan juga menyegarkan tubuh, menjaga kesehatan dan mendukung ibadah. Mandi dalam Islam bukan sekedar kebiasaan. Ia adalah bagian dari menjaga kesucian diri agar ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, kondisi tubuh dan batin berada dalam keadaan terbaik. Namun sayang, sebagian orang kurang memahami pentingnya mandi secara rutin dan benar. Diluaskan sebuah ungkapan, kebersihan sebagian dari iman. Frasa ini banyak dipakai di masyarakat sebagai penyemangat untuk menjaga kebersihan. Namun para ulama mengingatkan bahwa lafaz itu bukan merupakan hadis sahih, melainkan maknanya dapat diterima sebagai semangat ajaran Islam tentang kebersihan. Sedangkan hadis sahih yang lebih dikenal adalah at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu setengah dari iman, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik al-Asy'ari. Maka selain memahami anjuran mandi, kita juga perlu tahu cara mandi yang benar agar badan tetap sehat dan kita terhindar dari risiko kesehatan. Berikut langkah yang disarankan secara hati-hati, namun ini bukan dari hadis sahih yang khusus, melainkan dari kebiasaan praktis dan kaidah kesehatan. Yang pertama, awali dengan menyiram air ke telapak kaki. Lalu yang kedua, lanjut ke betis, paha, perut dan pundak. Yang ketiga, setelah itu berhenti sejenak sekitar 5-10 detik. Rasakan seakan-akan ada uap atau angin yang keluar dari ubun-ubun kita. Lalu yang keempat, lanjutkan menyiram seluruh tubuh seperti mandi biasa.
Alasan dibalik penundaan sejenak ini dijelaskan secara analogis bahwa tubuh manusia cenderung hangat, sedangkan air mandi biasanya dingin. Bila air langsung disiram ke seluruh badan, kejutan temperatur bisa terjadi yang dalam analogi digambarkan seperti gelas pecah bila diisi air panas lalu air dingin. Jika proses ini tidak berhati-hati, bisa menyebabkan angin dalam tubuh terperangkap, bahkan disebut bisa memicu pecahnya pembuluh darah atau kejutan pada organ dalam. Tentu klaim-klaim medis seperti pecah pembuluh darah karena mandi langsung tidak kami temukan dalam literatur medis yang kredibel. Jadi bagian tersebut hendaknya dianggap sebagai analogi atau pengingat kehati-hatian, bukan sebagai fakta ilmiah yang mutlak. Akibat cara mandi yang kurang tepat, disebutkan dapat muncul resiko seperti terpeleset di kamar mandi, migrain, masuk angin, atau stroke ringan. Sekali lagi, ini adalah peringatan agar kita tidak ceroboh, bukan dianjurkan sebagai keilmuan medis yang mutlak. Dalam literatur fikih, mazhab-mazhab berbeda dalam anjuran waktu mandi. Misalnya, menurut mazhab Syafi'i, dianjurkan mandi di tengah malam. Menurut mazhab Maliki, dianjurkan mandi pada sepertiga akhir malam. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Hambali, dianjurkan mandi setelah sholat subuh. Kesemua mazhab ini sepakat bahwa pagi hari adalah waktu yang baik untuk mandi. Beberapa argumen yang dikemukakan bahwa air di pagi hari kemungkinan masih mengandung kadar ozon atau udara segar yang lebih tinggi sehingga tubuh terasa segar dan daya tahan meningkat. Namun, klaim bahwa kandungan ozon dalam air paling tinggi di pagi hari sulit ditemukan. Dukungan ilmiah kuat dalam konteks air mengalir dan mandi sehari-hari. Misalnya kandungan ozon dalam air ledeng versus udara. Maka poin tersebut perlu dianggap sebagai pendapat yang belum terbukti secara ilmiah. Adapun waktu-waktu yang dilarang atau kurang disarankan untuk mandi, menurut sebagian pendapat, meskipun tidak ada dalil sahih yang mutlak, antara lain sekitar 30 menit setelah sholat asar. Dikatakan bahwa suhu darah tinggi dan tubuh lelah, sehingga mandi dapat memperberat tubuh. Lalu yang kedua, setelah sholat maghrib, dianggap waktu tersebut ketika jantung dalam kondisi lemah. Lalu yang ketiga, setelah sholat isyak hingga sekitar tengah malam, dianggap malam sudah mulai istirahat sehingga mandi bisa mengganggu. Namun perlu dicatat, kami tidak menemukan dalil sahih dari Rasulullah SAW yang secara eksplisit melarang mandi pada ketiga waktu itu. Sebagian adalah pendapat kesehatan lokal atau keyakinan tradisional. Maka bagian ini bersifat waspada dan sebaiknya dikaji lebih lanjut bersama para ulama dan tenaga kesehatan. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW pernah menganjurkan mandi ketika hendak menghadiri sholat Jumat. Dengan demikian hendaknya kita mengambil sikap yang moderat, mandi dengan niat ibadah, mengikuti cara yang wajar dan tidak ekstrim, serta tidak menyangkalkan aspek kesehatan atau medis tanpa rujukan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dari pembahasan ini kita belajar bahwa Islam tidak hanya mengajarkan tentang ibadah batin, tetapi juga kebersihan lahir, termasuk cara kita mandi, bersuci dan menjaga tubuh. Namun satu hal yang tak kalah penting, dalam menimba ilmu agama, berhati-hatilah terhadap sumbernya. Di era media sosial seperti sekarang, banyak beredar nasihat, hadis, atau amalan yang terdengar indah, namun tidak semuanya bersumber dari Rasulullah SAW. Karena itu, sebelum kita mengamalkan atau menyebarkan sesuatu, pastikan terlebih dahulu dasarnya jelas. Apakah benar berasal dari hadis sahih atau sekedar perkataan yang dinisbatkan tanpa dasar. Ilmu agama itu mulia, maka jangan sampai kita menodainya dengan kesembronoan dalam menerima informasi. Belajarlah dari sumber terpercaya, dari para ulama yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semoga dengan menjaga kebersihan lahir dan batin dan dengan berhati-hati dalam menuntut ilmu, kita senantiasa dijaga oleh Allah dalam kesehatan, keimanan dan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.